Untuk menjadi penyihir hebat, pria itu memegang cawan suci sekarang. Tapi ia tidak dapat diakui oleh kekuatan cawan. Tak lama setelah itu ia berubah menjadi debu. Lihat tumpukan abu di samping cawan suci. Pria itu sangat panik, tapi dia masih memutuskan untuk pergi ke sana. Di padang pasir yang tak berujung ini. Jika ia tidak bisa meminum air dari cawan suci ini, dia hanya akan mati. Dia gemetar mengangkat cawan suci. Akan tetapi tidak ada yang berubah dari tubuhnya. Tetapi begitu dia meminum air suci, takdirnya benar-benar berubah. Ini adalah rahmat yang ia dapat. Ia mendapatkan sebuah kekuatan untuk mengubah padang pasir ini menjadi hijau. Dalam sekejap mata, semua sekeliling menjadi hijau dan tumbuh pepohonan. Sekarang tempat ini telah berubah menjadi hutan. Air suci itu suci tidak hanya mengizinkannya untuk memiliki sihir supranatural. Ia juga memberinya keabadian. 500 tahun kemudian, ia dapat menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ia sangat disukai oleh semua orang. Seorang wanita bernama Nemo datang berkunjung. Tidak ada gunanya untuk mengabaikan gadis ini. Jadi karena penasaran ia mencoba mengajaknya bicara. Ternyata desa wanita itu telah dirampok. Hanya dia yang lolos dari kejahatan itu. Kedatangannya membuatnya kehidupannya sedikit berwarna. Tanpa sadar mereka jatuh cinta satu sama lain. Tapi itu juga membuatnya bersedih. Keabadian yang ia miliki adalah masalah yang harus dia hadapi. Dia harus menerima gadis di sampingnya menjadi semakin tua. Dia tak berdaya lagi. Tapi jika ia diberikan dia air suci, mereka bisa tetap bersama selamanya. Tapi ia tidak bisa melakukan itu. Dia tak ingin kekasihnya mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dia memutuskan untuk pergi menemukan pedang api suci untuk memotong sihirnya sendiri. Ia ingin hidup seperti orang normal. Tapi ia tidak tahu ada seseorang yang selalu mengawasinya. Tak lama kemudian mereka mulai mencari api sucinya. Sampai di lokasi, mereka menemukan tulang manusia. Keadaan ini membuatnya tak mampu lagi menahan amarah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena begitu lemah. Karena tidak mampu membalas dendam kepada orang tuanya. Melihatnya bersedih, Malin buru-buru memeluknya dengan nyaman. Pada saat yang sama, ia melihat gelas tanah yang hancur di tanah. Mereka terkejut saat mengetahuinya. Mungkin saat itu seseorang sedang mencari Holy Grail. Malin menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi sekitar. Ternyata ia melihat seseorang yang jahat. Dia bilang harus pergi dengan cepat. Akan tetapi ia tidak mau pergi begitu saja. Ia mengatakan kalau Malin dapat mengalahkannya karena mempunyai kekuatan yang luar biasa. Aku bisa membunuhnya dengan mantra sederhana. Tapi, jika aku menggunakan sihir untuk mengakhiri manusia, hatiku akan menjadi hitam. Akan tetapi wanitanya ini masih belum mengerti. Setelah terlalu banyak perdebatan, akhirnya mereka menemukan api Grail suci yang telah ditempa menjadi pedang raja. Tiba-tiba, muncul pria yang langsung menyandra kekasihnya. Ia mengancamnya untuk menyerahkan pedangnya. Malin memperingatinya kalau pedang ini hanya akan membawa keburukan. Tiba-tiba wanita ini memukulnya dan membuka topengnya. Karena marah ia menusuk tubuhnya. Melihat wanita yang ia cintai mati dalam pelukannya, ia sangat marah. Meski begitu, ia masih memiliki pemikiran yang baik. Dia menyarankan pria itu untuk berhenti membunuh orang. Namun beberapa saat kemudian, wanita itu tiba-tiba bangun dan mengambil jantungnya. Ini membuatnya sangat terkejut. Ternyata ketika Malin lengah, ia diam-diam meminum air dari mangkuk suci. Karena dendamnya, ia terprovokasi untuk mengakhiri penjahat itu. Tapi saran dari Malin membuatnya sangat tidak puas. Ia bahkan memintanya untuk melepaskannya dan memaafkannya. Apakah dia pantas dimaafkan? Jika kamu mengakhiri nyawa seseorang, sihirmu akan berubah menjadi kegelapan. Ia telah melakukan kejahatan keji yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Pria ini telah membantai keluarganya dan membakar desanya. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung meremas jantungnya di depan wajahnya. Karena tidak mendengarkan Malin, hal yang tidak diinginkan pun telah terjadi. Ia berubah menjadi kegelapan. Kemudian pedang sang raja terbelah olehnya dan ancaman pun telah diselesaikan. Ia langsung keluar dari sana. Untuk keamanan pedang, ia menguncinya di atas batu. Dia juga mengembangkan sebuah mantra untuk mengubah kepala pedang menjadi belati jahat. Kemudian ia menarik jiwanya ke dalamnya. Dengan cara ini belati memiliki kemampuan untuk mengendalikan kegelapan. Kali ini dia berniat untuk mengatasi semuanya. Dia yang telah mengubah kekasihnya menjadi monster ini. Ketika hendak mengakhirinya, ia tidak tega dan menjatuhkan belatinya. Ia mengambil kesempatan dan kemudian dihantui oleh sihir gelapnya sendiri. Ia pun telah berubah menjadi pohon abadi. Seorang anak bernama Ato bermain di bawah pohon. Ia menerima nubuat dari Malin.
bahwa ia akan menarik pedang dari batu, dan menyatukan kerajaan yang hancur dan menjadi raja yang dikagumi oleh semua orang. Ia mempercayainya, dan berjanji kepada temannya akan menjadikannya ratu. Sekarang Atto telah tumbuh dewasa. Dengan usahanya yang tak kenal lelah, akhirnya ia menemukan pedang yang tertancap di atas batu. Tapi dia tidak menyangka kalau pedang itu akan diambil orang lain. Pria yang memegang pedang raja itu terlihat kesusahan dan tiba-tiba hancur di depan mata semua orang. Ia berubah menjadi tumpukan bedak. Tapi Atto tidak takut sama sekali karena ia yakin dengan firman yang ia terima. Tapi yang tidak pernah ia bayangkan adalah pedang raja itu sebenarnya pedang yang patah. Jika melihat kebenaran ini, semua orang tidak bisa mengakuinya. Ia harus memasukkan pedang raja ke dalam cangkang pedang. Ia hanya menunjukkan kepada orang-orang setengah pedangnya. Berkat itu, orang-orang mengakuinya, tetapi mengetahui kalau pedang ini patah. Ini membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ia mulai membaca banyak barang antik sepanjang siang dan malam. Setelah bertahun-tahun melakukan upaya tanpa henti, dia akhirnya menemukan setengah pedang raja lainnya telah ditempa menjadi belati jahat. Obsesi dengan memulihkan pedang yang patah ini membuat dirinya mengabaikan perasaan sang istri. Ia menjadi sangat asing. Istri pun bilang kalau hari ini hari ulang tahunnya. Ia berharap bisa bersamanya, tapi dia mengabaikannya dan terlalu terobsesi dengan dirinya. Untuk mencurahkan isi hatinya, ia hanya bisa berkat kepada ksatria yang menjaganya. Tapi menjalani hari-hari seperti ini membuatnya tak tertahankan. Hari ini dia menemukan sarung tangan ajaib di Menara Malin. Alat ini secara akurat dapat menemukan belati. Dia ingin menemukan belati hitam untuk menyelamatkan suaminya. Jadi mereka berdua mengikuti perintah sarung tangan. Mereka berdua dengan cepat menemukan ruang bawah tanah. Setelah menekan getaran yang sesuai dengan tempatnya, ruang bawah tanah itu telah berhasil dibuka. Tapi baru saja masuk, ia diserang oleh cairan hitam yang tidak diketahui. Saat-saat berbahaya, ia menyerangnya dengan obor. Untung cairan hitam takut dengan cahaya. Mereka baru saja berhasil melarikan diri. Karena bahaya inilah, mereka berdua menyadari bahwa mereka saling jatuh cinta. Tapi cinta mereka tidak bisa dipaksakan. Ia pun menyesali perbuatan bodohnya. Ia harus memegang nama suami di dalam hatinya selamanya. Tak lama setelah itu mereka mengikuti petunjuk sarung tangan ajaib menuju ke sebuah ruangan. Mereka melihat belati kegelapan itu diletakkan di sini. Ketika ia ingin mengambilnya, tapi ia diserang oleh kekuatan misterius. Mereka menarik perhatian pria gelap ini. Belati gelap adalah akar kekuatannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain masuk? Tapi sarung tangan ajaibnya menarik perhatian dia. Karena itu adalah sarung tangan adalah barang yang ditinggalkan leluhurnya. Jadi dia mengeluarkan botol dari tangannya. Mengatakan kepada mereka berdua, inilah serbuk ajaib yang dapat memperbaiki apapun. Ini juga bisa membuat istana dan pedang ajaib. Tapi ia sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun ia memberi syarat bahwa hal itu perlu ditukar dengan sarung tangannya. Untuk mendapatkan kembali hati suaminya, ia setuju tanpa ragu. Transaksi selesai. Ia mengucapkan selamat tinggal terakhir untuk rekan hatinya. Dia ingin menjauh dari kerajaan untuk menghindari bencana lebih lanjut. Gak ngangka Atto ada di menara melihat semua perbuatan mereka. Sang istri mengatakan bahwa dia dan rekannya telah menemukan ruang bawah tanah. Ia berpikir mereka menemukan belati dan meraih kantong dengan sangat gembira. Lalu ia berusaha mencarinya. Ia memanfaatkan situasi ini untuk memulihkan pedang dengan sihir. Tapi ketika dia melihat sang suami sangat terobsesi, dia menjadi ragu. Jadi dia memperlihatkan serbuk ajaib dan mengakui segalanya kepadanya. Ia berharap suaminya akan kembali seperti dulu dan merawat bangsa yang hancur ini. Ia sangat kesal karena suami selalu berpikir untuk memperbaiki pedang yang patah. Ia berpikir bahwa istrinya mengkhianatinya. Jadi dia mengambil serbuk ajaibnya. Kemudian ia langsung menaburkannya. Setelah itu, ia akhirnya kembali lagi seperti sikapnya yang dulu. Kemudian Atto menabur serbuk ajaib keluar jendela. Di bawah pengaruh sihir, kerajaan juga mengalami perubahan yang lebih menakjubkan. Sebuah istana yang megah segera tumbuh. Tapi ini tidak membawa kegembiraan sedikitpun. Ia masih berpikir untuk memperbaiki pedang raja. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.